Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Zahra Humaira dengan NPM 7142300042 akan menceritakan tentang wirausahawan idola saya, yaitu pendiri dari Kentucky Fried Chicken atau singkatnya yaitu KFC. Nah, restoran cepat saji yang identik dengan ayam goreng yang renyah ini didirikan oleh seseorang yang bernama Harlan David Sanders. Pasti kita tidak asing lagi dengan wajah kakek-kakek yang ada di berbagai sudut restoran KFC ini. Nah, wajah kakek tersebut adalah pendiri KFC dengan yang bernama Harlan David Sanders. Nah, biografi singkat dari Colonel Sanders. Harlan Sanders, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Colonel Sanders, lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Sanders adalah anak yang paling tua dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. Nah, di sini ada perjalanan bagaimana Harlan Sanders ini bisa memulai sebuah karir dengan mendirikan sebuah restoran cepat saji. Awal mulanya yaitu pertama, pernah memasukkan tanggal lahir agar bisa bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Nah, berbagai macam pekerjaan sudah pernah Harlan Sanders coba untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri ataupun keluarganya. Bahkan di tahun 1806, ketika usianya baru menginjak 16 tahun, dia memasukkan tanggal lahirnya demi untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, cara tersebut ternyata berhasil nih, dan Sanders memperoleh tugas pertamanya di Cuba, dan 1 tahun kemudian ia diberhentikan secara hormat. Nah, karena Sanders ini waktu kecil orang tuanya cerai, dan Sanders ini tinggal bersama ibunya, dan akhirnya dia pergi dan tinggal bersama pamannya. Lalu yang kedua, berpindah-pindah tempat tinggal sampai menikah. Nah, setelah berhasil dari tentara Amerika Serikat di tahun 1907, Sanders kemudian kembali tinggal bersama dengan pamannya di Sheffield, Alabama. Nah, Sanders saat itu bekerja untuk Southern Railway yang bertugas untuk pandai besi di bengkel-bengkel. Kemudian setelah itu, Sanders sempat pindah tempat tinggal dan juga pekerjaan. Lalu pada 1909, Sanders bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Josephine dan akhirnya mereka menikah. Lalu Sanders ini ternyata pernah mempelajari ilmu hukum nih di tahun yang sama. Lalu dia menikahi Josephine. Terus Sanders mulai mempelajari tentang ilmu hukum di LaSalle Extension University. Nah, di saat Sanders terus menggali kemampuannya, akhirnya dia mendapatkan ijazah di bidang hukum. Walaupun sudah sering menangani beberapa kasus nih di beberapa pengadilan yang ada di Akarnas, tapi Sanders tetap merasa bahwa penghasilannya masih sangat jauh di bawah standar. Lalu dia terpaksa berpikir bahwa mungkin ijazahnya ini tidak berguna, guys. Lalu selanjutnya Sanders ini pernah mendirikan sebuah perusahaan kapal feri, tapi gagal. Di tahun 1920, Sanders mendirikan sebuah perusahaan kapal feri. Usaha tersebut dianggap cukup sukses. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, perusahaan kapal feri yang dimiliki oleh Sanders itu telah menghasilkan keuntungan hingga ribuan dolar dan juga dilirik oleh para investor. Pada akhirnya, pada tahun 1923, Sanders melepaskan perusahaan tersebut dan menjualnya kepada para investor. Nah, hasil dari penjualan perusahaan tersebut digunakan oleh Sanders untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu lampu pada tahun 1924. Namun perusahaan tersebut gagal di tengah perjalanan karena muncul perusahaan listrik lain yang lebih dominan dan bisa menciptakan teknologi baru. Nah, setelah itu, inilah awal mula terciptanya toko KFC.
Jadi, dia ini pernah pindah ke Corbin, Kentucky yang menjadi cikal bakal terciptanya KFC. Setelah usahanya gagal, Sanders pindah ke Kentucky dan mengubah pom bensin menjadi restoran yang sukses menjual ayam goreng. Nah, kenapa kok bisa diubah jadi restoran yang awalnya pom bensin? Jadi, saat dia pindah ke Kentucky, saat dia membuka pom bensin, kebetulan di Amerika itu sedang ada krisis ekonomi dan dia terpaksa menutup usaha pom bensinnya itu. Nah, jadi setelah itu dia membuka restoran. Nah, ia dikenal sebagai Colonel Sanders karena popularitasnya. Pada 1939, ia membeli motel dan membuka restoran baru. Namun tempat itu terbakar dan dibangun kembali dengan kapasitas lebih besar. Jatuh bangkrut. Nah, beberapa tahun kemudian, tata letak kota Kentucky mulai mengalami perubahan, sehingga restoran Sanders tidak lagi strategis dan menarik pengunjung untuk datang. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab kenapa ia terpaksa menjual tempat makan tersebut melalui pelelangan terbuka dengan harga yang cukup murah, yaitu $70.000. Jumlah tersebut bahkan belum cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Nah, karena resep ayamnya goreng yang lezat, Sanders membuka restoran khusus ayam goreng pada 1953 bernama Kentucky Fried Chicken atau KFC. Dengan resep rahasia 11 bumbu, KFC berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise makanan cepat saji terbesar di dunia, bahkan saat Sanders hampir berusia 70 tahun. Nah, Sanders ini dikatakan masih bekerja di usia senja. Meski sudah lanjut usia, Sanders tetap aktif mempromosikan KFC. Bahkan di usia 80-an dengan kekayaan yang melimpah, ia masih rutin mengunjungi cabang-cabang KFC untuk memberi motivasi, promosi, dan melakukan inspeksi. Nah, pada akhirnya tahun 1980, Sanders didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 6 Desember di usia 90 tahun. Setelah wafat, KFC menjadi bagian dari anak perusahaan Reynolds tahun 1982, lalu dibeli Pepsi Cola pada 1986 seharga $840 juta. Pada 1995, KFC memiliki 9.000 restoran dengan 750.000 pegawai di 92 negara. Nah, pelajaran sukses dari pendiri KFC ini, yang pertama, kita harus melalui kegagalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan yang kedua, tidak pernah ada batasan usia untuk bisa berhasil. Nah, tantangan dari pelajaran yang belum ada pada diri saya adalah saya terkadang selalu merasa putus asa ketika menghadapi sebuah kegagalan dan langsung merasa malas untuk memulai kembali. Dan pada pelajaran Sanders ini dia bahkan telah menjual produknya itu dan mengalami penolakan selama 1000 kali. Dan sedangkan saya baru mengalami satu kegagalan saja sudah menyerah. Dari situ saya belajar bahwa satu kegagalan itu tidak menentukan sebuah keputusasaan, tetapi harus mencoba sampai dia berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila mana terdapat banyak ketidaktepatan. Saya mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.